لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Ketika ditegur oleh para sahabat, "Duh, ya Rasul kok ini banyak orang-orang puasa." Orang-orang Yahudi pada saat itu sama puasa. Ketika ditanya, "Oh iya, kami puasa ini adalah karena pada tanggal 10 Asyura ini Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu. Jadi maka kami berpuasa pada hari itu." Maka Nabi mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa." Saya kan lebih hak terhadap Musa ini. Saya pun puasa. Oh, kalau gitu kan puasanya menyamai puasanya orang Yahudi ya Rasul. Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu nanti tahun depan kalau saya masih hidup, ya kita sama-sama puasa juga tanggal 9. Yang disebut dengan puasa Tasu'a. Monggo bagi yang berminat untuk berpuasa, monggo gitu. Memang Rasulullah tetap menganjurkan untuk puasa Asyura dan Tasu'a itu. Ini. Ya. Bulan Muharram ini di samping keistimewaannya termasuk salah satu dari 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Muharram ini ada istimewanya lagi, yaitu dipilih menjadi awal bulan dari tahun Hijriah, gitu loh. Tahun Hijriah itu pada masa Khalifah Umar itu ada salah seorang gubernur yang usul
pada Khalifah Umar. Ya, Khalifah ini, saya ini untuk menyimpan arsip-arsip itu sulit. Menyimpan arsip-arsip itu sulit. Karena belum ada tahunnya. Dahulu itu biasanya yang disebut peristiwa-peristiwa besar. Ya, bulan Muharram tahun gajah, gitu. Bulan Dzulqa'dah tahun apa lagi gitu. Pokoknya peristiwa-peristiwa besar yang dibuat patokan, belum dihitung dimulai tahun apa ini, dimulai bulan apa tahun Hijriah ini. Makanya mulailah para sahabat itu bermusyawarah. Dan dalam musyawarah itu ada yang mengusulkan, dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad saja. Ternyata tidak diterima. Ya. Yang mengusulkan wafatnya saja, dimulai dari wafatnya Nabi. Itu juga tidak diterima. Dimulai kenabian Rasulullah, sejak Rasulullah diutus menjadi Nabi atau Rasul, juga tidak. Akhirnya ada yang usul kalau gitu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kan gitu. Itu sejarahnya secara singkat kan begitu. Dimusyawarakan, akhirnya memang yang disetujui itu. Ya, sahabat Umar pada saat itu sebagai khalifah, ya, menyetujui yang itu. Akhirnya diputuskan bahwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu dijadikan awal dari perhitungan tahun Hijriah, yang sampai sekarang sudah 1446 baru masuk ini. 1446 itu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, mengapa kok dipilih Muharram? Kok tidak yang lain? Ya memang hijrahnya Rasulullah itu perjalanannya sebetulnya tidak pas bulan Muharram. Ya setelah Muharram lah. Ada Safar dan Rabiul Awal. Mungkin sampai di Madinah itu Rabiul Awal. Itu menurut yang kita baca itu begitu. Tapi mengapa dipilih Muharram? Sekalipun perjalanannya itu tidak pada bulan Muharram, tapi ya minat atau rancangan untuk berhijrah itu memang dimulai dari bulan Muharram. Sehingga Muharram lah yang dipilih, dan alasan dari Khalifah Umar itu orang-orang pada bulan Muharram itu sudah selesai dari haji. Ya sekarang sudah selesai Pak ya, sudah hampir selesai. Ya tinggal yang berangkat belakangan mungkin belum pulang. Ada yang sampai tanggal 10 dan lain. Itu sudah selesai, hajinya sudah selesai kan. Hajinya kan hanya sampai 13, 14, 11, 12, 13. Ya. Hari Tasyrik itu. Ya, berikutnya kan tinggal ziarah-ziarah yang pada saat datang itu jujuknya di Jeddah, tidak di Madinah. Tinggal ziarah-ziarah. Nah, itu sedikit tentang Muharramnya. Jadi kalau memang bapak-bapak ada kemampuan dan kemampuan untuk melakukan puasa, ya kalau tidak bisa tasu'anya ya minimal Asyuranya itu. Karena di situ diterangkan oleh Rasulullah bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Ya, ini sekedar mukadimahnya. Sekarang kita kaji temanya. Sekalipun mungkin tidak selesai. Jadi di sini
saya beri tema berhijrah di jalan Allah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Nah. Ya, secara bahasa memang hijrah itu berasal dari kata bahasa Arab hajaro, ya, yang artinya itu adalah berpindah. Berpindah bisa pindah tempat, bisa pindah keadaan, bisa pindah sifat gitu. Kalau pindah tempat biasa, dari sini Lamongan pindah ke Sidoarjo misalnya, itu pindah tempat. Ya. Kalau pindah keadaan, keadaannya asalnya tidak baik, ya, berubah menjadi baik, itu namanya juga pindah, hijrah namanya. Itu hubungannya nanti dengan hadis-hadisnya. Kemudian pindah sifat juga bisa, asalnya punya sifat yang kurang baik, ya. Nah, setelah hijrah, setelah dia itu pindah, sifatnya itu menjadi baik. Ini hijrah. Nah. Kemudian ada makna lain dari hijrah ini. Apa? Yaitu memutus hubungan antara dirinya dengan sesuatu. Hijrah. Dia asalnya berteman dengan orang yang tidak baik misalnya. Lalu putus hubungannya itu karena dia ingin kumpul dengan orang yang baik. Itu namanya juga hijrah. Itu memutus hubungan dengan yang tidak baik tadi, lalu berhubungan dengan yang baik itu. Nah, dapat juga diartikan atau dimaknai sebagai keadaan yang memaksa orang untuk berpindah. Nah, seperti Rasulullah itu, sebetulnya Rasulullah itu masih sangat cinta dengan Mekah itu. Masih cinta sekali. Tapi keadaannya memang terpaksa. Pada saat itu umat Islam jumlahnya baru sedikit. Ya. Penindasan, penganiayaan, perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh dilakukan oleh orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah sendiri diancam untuk dibunuh. Coba bayangkan itu. Padahal pesertanya atau pengikutnya itu baru sedikit. Tidak mungkin dia melawan secara fisik, tidak mungkin. Makanya dalam hal ini seolah-olah terpaksa pindah. Dan ini memang atas perintah Allah. Meninggalkan tempat. Bisa juga diartikan meninggalkan pekerjaan. Kerja asalnya di bagian apa, kemudian tidak kerasan dia pindah kerja di tempat lain, kan gitu. Itu juga namanya hijrah. Ini. Pokoknya banyak makna hijrah itu banyak sekali gitu. Nah. Kemudian hijrah dalam makna syariat artinya pindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabatnya yang Muslim itu sahabat, ya, memang yang disebut sahabat itu ya Muslim. Karena orang kafir sekalipun menjadi teman itu tidak disebut sahabat. Ya, dalam arti bahasa ya sahabat. Sahabat itu artinya teman. Tapi secara syariat yang sering disebut sahabat dalam Al-Quran maupun hadis itu ya teman yang sama-sama Muslim. Nah, itu. Dan dia hidup semasa Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Tapi kalau tidak Muslim, orang-orang kafir sekalipun tiap hari ketemu Rasulullah, yaitu tidak dinamai sahabat. Tidak dinamai sahabat ini. Itu hijrah secara syar'i, secara syariat itu. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan memang itulah yang menjadi patokan, ya,
tahun hijrah, yaitu diambil dari hijrahnya Rasulullah. Kenapa bukan hijrahnya umat Islam ke Taif? Ya, pernah kan ke Taif. Kemudian pernah juga ke Persia. Kalau ke Taif kan tidak diterima, malah dilempari batu itu. Taif kembali. Ya. Kemudian yang ke Persia itu diterima Najasyi apa Raja Najasyi. Nah, kemudian yang menjadi patokan ya hijrah yang dari Mekah ke Madinah ini karena apa? Karena adanya hijrah dari Mekah ke Madinah inilah yang akhirnya Islam itu berkembang. Karena orang-orang muhajir di sana diterima oleh orang-orang Ansor. Karena di Madinah itu sudah banyak pada saat itu yang masuk Islam. Bahkan terjadi dua baiat itu. Baiat Aqabah. Yang pertama 13 orang masuk Islam, yang kedua sekitar 73 mungkin gitu. Itu masuk Islam. Sehingga di sana sudah ada orang-orang yang masuk Islam dan membela Islam. Makanya ketika Rasulullah dan para sahabat datang di sana itu ya sudah aman. Karena sudah ada yang apa ya, bentengi lah katakanlah gitu. Ya, sudah ada yang menerima dengan baik. Bahkan ada yang menyerahkan misalnya punya rumah berapa diserahkan. Ya. Bahkan sampai yang punya istri lebih itu ada juga yang dicerai kemudian disuruh mengawini orang-orang hijrah muhajir. Ini coba. Itu saking bagusnya. Bahkan sampai ada yang dipersaudarakan. Si A dipersaudarakan dari muhajir, dipersaudarakan dengan B yang dari Ansor. Ya koyok dulure gitu. Ya. Si B atau si C dipersaudarakan dengan si D gitu. Itu ya seperti saudara. Betul gitu. Ya. Nah, bahkan sampai pernah ya sebelum ada turun ayat yang mengenai bagian waris Dawil Arham atau Ulul Arham, itu orang yang dipersaudarakan tadi itu bisa saling mewarisi ya, bisa saling mewarisi. Si A meninggal bisa diwarisi oleh B yang dipersaudarakan tadi ya. Cuma lama-lama waris mewaris di antara muhajir dan Ansor yang dipersaudarakan tadi dihapus ya. Karena apa? Kata Al-Quran itu sesungguhnya Dawil Arham itu lebih dekat daripada muhajir dan Ansor yang dipersaudarakan. Ini ini cuma ahli waris Dawil Arham itu agak jauh Pak, hubungan kerabatnya sudah jauh dan yang banyak di kalangan perempuan, di jalur perempuan. Kalau sudah tidak ada ahli waris Dawil Furud yang ketentuannya sudah jelas dalam ayat Quran itu, dan tidak ada ahli waris asobah, itu baru Dawil Arham bisa maju sebagai ahli waris. Ini itu tambahan saja. Nah, kemudian tujuan dari perpindahan Rasulullah itu apa? Ya, yaitu untuk menyelamatkan diri dari kota yang kala itu masih penuh ancaman dari orang-orang kafir. Biar selamat. Menuju kota yang aman dan penuh keimanan. Ini tujuannya. Ya, timbang nongkono selalu tidak aman, penuh dengan ancaman. Ya, penuh dengan
penganiayaan kan sebagian sahabat tuh banyak yang dianiaya. Termasuk sahabat Bilal itu yang pada saat masih jadi budak seseorang, nah itu sering dianiaya. Akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar. Makanya daripada begitu terus, makanya ya tentunya dengan perintah Allah, Rasulullah bersama sahabatnya melakukan hijrah itu. Ya. Sahabat-sahabat disuruh berangkat duluan, Rasulullah itu terakhir dengan Abu Bakar, ditemani oleh Abu Bakar, dan perjalanan hijrah itu tidak mulus, Pak. Sampai ketahuan orang kafir di jalan mungkin dibunuh. Jadi harus sembunyi-sembunyi. Lebih-lebih ketika Rasulullah mau berangkat, ada berita Rasulullah mau berangkat bersama Abu Bakar. Wah, sudah. Kan dalam sejarah Islam itu kan rumahnya dikepung. Tapi alhamdulillah ketika Rasulullah keluar semuanya tidur katanya. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi sekalipun begitu dikejar, hampir saja itu. Cuma hanya karena pertolongan Allah. Orang yang mengejar sudah sampai di mulut gua. Tapi Allah menolong dengan berbagai cara. Akhirnya orang tadi mempunyai satu pemikiran, oh nggak mungkin masuk di gua ini. Nah, itu. Wah, burung-burung katanya banyak yang cepat bersarang di situ. Itu. Ini akhirnya mereka berpikiran, oh tidak mungkin di sini. Padahal sudah dilihat, mulut gua itu sudah dilihat. Hanya dengan ucapan la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar sudah tidak karuan itu, perasaannya, pikirannya udah tidak di dalam, kata orang. Tapi hanya diberitahu oleh Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah, jangan gundah, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu bersama kita. Itu artinya Allah pasti menolong kita, itu dalam pemikiran Rasulullah, dan ternyata memang ditolong oleh Allah ini. Akhirnya ya panjang kalau diceritakan, akhirnya ya sampai juga ke Madinah. Itu sekedar saja. Ini. Jadi hal itu menjadikan hijrah sebagai tonggak sejarah baru dalam perkembangan agama Islam. Di Mekah itu 13 tahun hanya beberapa orang yang mau ikut. Hanya beberapa orang. Tapi setelah pindah di Madinah itu mulailah banyak orang-orang yang mau masuk Islam dan aman di sana. Sampai terjadi perang Badar dan lain sebagainya. Itu kan setelah di Madinah itu. Ini. Nah, dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah itu dapat digarisbawahi ya, bahwa perpindahan atau hijrah bisa menjadi hal yang harus dilakukan, bahkan wajib dilakukan jika sudah mengancam keselamatan diri sendiri, baik itu dari sisi akidah maupun sisi nyawa. Jadi misalnya di satu tempat, di suatu kampung, atau kalau lebih besar di suatu negara, nah, itu misalnya orang-orang yang beriman itu sudah sangat terancam, ya, mau melawan pada orang-orang yang mengancam itu tidak ada kekuatan misalnya. Nah, maka hal yang seperti itu, hijrah itu menjadi wajib, menjadi wajib. Nah, seperti yang terjadi di Mekah dulu, Pak. Seperti yang terjadi di Mekah itu. Ada orang-orang yang tidak ikut hijrah.
Dia mungkin ya tidak tega hartanya atau tidak tega keluarganya. Akhirnya dia menetap di Mekah. Ya. Kemudian terjadi perang antara kafir Mekah dengan umat yang sudah hijrah itu. Ya. Mereka kan tertindas, tertekan. Ya harus ikut kekuasaan orang-orang kafir. Pada waktu itu Mekah kan masih dikuasai orang-orang kafir. Ya. Mau tidak mau dia harus ikut perang. Ya. Dalam gerombolannya orang kafir tadi memerangi orang Islam. Mereka banyak yang mati. Mereka banyak yang mati. Makanya di ayat itu ditegur. Mungkin di bawah ini ada ayatnya mungkin. Ya Allah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang diwafatkan, dimatikan, tawaffahumul malaikah, yang dimatikan oleh malaikat dalam perang tadi mati mereka. Zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Wong disuruh hijrah, kok tidak mau ikut hijrah, gitu loh. Kok masih gak tega dengan mungkin hartanya atau keluarganya. Akhirnya dia tertindas di Mekah itu, tertindas, hidupnya tertindas. Mau tidak mau harus mengikuti pemerintahan Mekah itu yang masih dipegang oleh orang-orang kafir. Akhirnya mereka ikut perang dengan orang-orang kafir itu, memusuhi orang Islam yang sudah hijrah tadi. Ya. Nah, maka nanti di akhirat akan ditanya, qalu fima kuntum, ya, bagaimana keadaanmu? Kunna mustadhafina fil ardi. Saya termasuk orang yang lemah. Dhaif bukan lemah, yang dilemahkan di atas bumi dulu, karena dia tindas oleh orang-orang kafir. Dia sudah tinggal sedikit kan sudah tidak bisa melawan itu, terpaksa ikut perang dan banyak yang mati. Ya. Itu dikatakan dalam Quran ini dzalimi anfusihim, menganiaya dirinya sendiri. Ya, itu. Kunna mustadhafina fil ard, alasannya kami tertindas, tidak bisa apa-apa, makanya terpaksa kami ikut perang melawan orang-orang Islam. Makanya oleh malaikat dikatakan qalu alam takun ardullahi wasi'ah, mereka diwelehno ya malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kemudian kamu berhijrah ke sana, gitu loh. Jadi dimarahi, kenapa kamu tidak ikut hijrah? Wong bumi itu luas, kok kamu tinggal bersama orang-orang kafir yang selalu ditindas, musuhi, yang akhirnya kamu ikut perang bersama orang-orang kafir. Makanya di sini dinyatakan faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu tempatnya di jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat tinggal. Coba. Ini lalu kita itu kan kadang berpikir ya. Masya Allah. Bagaimana kalau Palestina itu? Apa termasuk mustadhafin apa enggak? Tapi nyatanya di sana masih
berani melawan, berarti masih ada kekuatan. Jadi tidak termasuk ini. Nah, ini kan betul sudah ada kekuatan, tapi dia tidak mau ikut hijrah. Ya, di sana sekalipun banyak yang mati, tapi rupanya kekuatan itu masih muncul terus, kan gitu. Tidak apa-apa kalau begitu. Ya, tapi yang seperti di Mekah ini dulu, ini contoh. Ini makanya dikatakan alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah luas? Mengapa kamu kok di situ aja? Padahal nanti akhirnya Mekah menjadi wilayah negara Islam. Kok mau gelem hijrah sedelok ae kon ya pirang tahun gitu. Nanti kembali lagi ke Mekah. Ya, nyatanya banyak yang tidak kembali dan kerasan di Madinah ini. Tapi Mekah menjadi wilayah negara Islam pada saat itu. Nah, setelah Mekah itu Fathu Mekah, itu kan Mekah sudah dikuasai oleh orang Islam. Justru tidak usah kamu hijrah, tidak usah kamu hijrah. Kata Rasulullah kan begitu. Ya, tidak usah. Sudah tidak ada la hijrata ba'dal fathi, tidak ada kewajiban hijrah lagi setelah Fathu Mekah, kan gitu. Walakin jihadun waniyatun, ya, yang ada tinggal jihad, waniyatun dan niat. Kalau fa'idastumfirtum famfiru, kalau kamu dipanggil untuk berjihad, berperang, maka berangkatlah. Tapi tidak usah hijrah setelah dibukanya kota Mekah atau Fathu Mekah itu. Ini. Makanya di sini lanjutannya ayat kan ini, wa may yuhajir, lanjutannya ayat yang tadi. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Ya, ini. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, muraghaman katsira. Tempat yang luas. Dan rezeki yang banyak. Dan nyatanya yang pindah ke Madinah kok banyak yang kaya juga ya. Banyak yang kaya. Ya, sekalipun juga ada yang miskin. Kalau kaya semua malah repot nanti. Apalagi kalau miskin semua tambah repot nemen. Itu. Makanya ada yang diberi kaya, ada yang tetap dalam keadaan ya agak miskin misalnya, itu enak. Enak. Dalam pergaulan juga enak nanti. Yang kaya bisa membantu yang miskin. Kalau kaya semua siapa yang dibantu? Udah ada. Kaya semua. Kalau miskin semua siapa yang bantu? Juga tidak ada. Jadi di sini dikatakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Akan menemui tempat yang luas. Ya, mungkin di Mekah hanya punya tanah sedikit, nanti di Madinah mungkin dia akan mendapatkan tanah yang lebih luas. Ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah dengan niat berhijrah di jalan Allah ya. Wa rasulih dan rasulnya. Summa yudrikul mautu, kemudian belum sampai di tempatnya dia sudah meninggal, mungkin di tengah jalan misalnya, di tengah perjalanan maksudnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya. Maka sungguh dia itu sudah mendapat pahala dari Allah. Jadi enggak usah khawatir sebetulnya mereka itu.
Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini antara lain ayat yang menerangkan tentang hijrah. Ya, jadi dari satu ayat ini, kalau orang itu sudah betul-betul terdesak di tempat itu wajib hijrah, itu wajib. Itu terutama terdesak masalah agamanya, akidahnya, wajib, Pak. Ya mudah-mudahan di tempat kita tidak ada yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Ini. Dan terus hijrah piye? Repot wong sak menake. Hijrah. Ini itu pada masa Rasulullah. Jadi wajib hukumnya. Kalau sudah tertindas perlawanan sudah tidak mungkin, ya, karena kekuatannya tidak ada. Maka satu-satunya jalan ya hijrah itu. Ya. Maka janji Allah di sini, maka yajid fil ardi muragham, akan diberi luas, yang luas oleh Allah, dan juga rezeki. Ini sebagai gambaran orang yang hijrah pada masa dahulu. Ya. Karena sudah tadi kita lihat hadis sekarang. Tentang niat hijrah ini ada, kita sudah apa? Jadi hijrah itu yang diterima oleh Allah itu ada hijrah yang dilakukan dengan ikhlas, tidak karena siapa-siapa, yang ikhlas karena Allah dan Rasul. Makanya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Dapat paham? Jadi insyaallah dapat murah kasir wasa tadi. Ya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Siapa yang hijrahnya karena cari dunia, kerja, cari harta misalnya. Aw imra'atin yaqibuha, atau pacarnya ikut hijrah dan dia juga ikut, baru pacar saya ikut hijrah, saya harus ikut hijrah. Fa hijratuhu aw imra'atin yang tajawaz, artinya pacar yang mau dikawini itu tadi ikut hijrah, lalu dia ikut hijrah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya hanya dapat itu saja, dan dapat pahala dari Allah. Dan ini berlaku untuk semua ibadah, tidak hanya hijrah saja. Cuma semua ibadah itu dalil niat ikhlasnya ya pakai ini kan. Itu sebetulnya peristiwa hijrah, secara niat dalam peristiwa hijrah. Nah ini tadi yang saya bacakan dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza istanfirtum faqtiru. Jadi sesungguhnya setelah terbukanya kota Mekah dari kuasai oleh orang Islam, ba'dal fathi, setelah terbukanya kota Mekah itu tidak ada hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada tinggal jihad dan niat. Jihad bisa bilang. Walaupun tidak hijrah tapi jihad masih ada. Wa idza stunfirtum fa'firu, kalau kamu dipanggil untuk berperang ya berangkatlah. Kalau ada perang, berangkatlah. Itu kata Rasulullah. Yang sekarang yang masih tinggal di Mekah, monggo silakan terus tinggal di Mekah. Seperti di Indonesia kan aman, tidak usah hijrah aman. Aman. Ya, saya kira itu aja. Ya. Jadi sebetulnya hijrah itu tidak hanya hijrah tempat, tapi seperti ini al-muhajir man hajara sayyi'ah
Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kita urut semuanya, tidak mungkin selesai. Dan mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan